Selamat datang di BK Medan, Bincang Kolaborasi Medan bersama saya Mita Nasution, host dari BK Medan, akan menyajikan sejumlah informasi menarik dari pemerintah Kota Medan terkait sejumlah program prioritas yang telah dan akan dilakukan oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Tidak hanya fokus pada perbaikan jalan rusak, pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, juga memberikan perhatian serius terhadap infrastruktur olahraga. Dua stadion yang menjadi sejarah perkembangan olahraga di ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini, yaitu Stadion Kebun Bunga dan Stadion Teladan, akan mengalami revitalisasi yang memukau. Sebagai pemimpin muda, Bobi Nasution menyadari betapa pentingnya fasilitas, sarana, dan prasarana olahraga yang memadai bagi para atlet Kota Medan. Melalui revitalisasi ini, Bobi Nasution berharap dapat mendukung para atlet dalam berlatih dan berlaga, serta mengembalikan kejayaan Kota Medan. Bagaimana proses revitalisasi kedua stadion tersebut? Bersama kita telah hadir 3 orang narasumber kita dalam podcast kali ini yang bertema 2 stadion direvitalisasi, wujudkan Medan Kota Atlet. Selamat datang di BK Medan, Bincang Kolaborasi Medan bersama saya Mita Nasution, host dari BK Medan, akan menyajikan sejumlah informasi menarik dari pemerintah Kota Medan terkait sejumlah program prioritas yang telah dan akan dilakukan oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Dan hari ini bersama kita telah hadir 3 orang narasumber dalam podcast kita kali ini yang bertema 2 stadion direvitalisasi, wujudkan Medan Kota Atlet, yaitu Kadispora. Salam kolaborasi Bapak. Ya, salam kolaborasi. Kemudian juga ada Kadis Perkim Citaru. Salam kolaborasi Bapak. Kolaborasi, Dan selamat pagi. Baik, dan ada pengamat sepak bola juga nih. Salam kolaborasi Pak. Baik. Kita ke Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga terlebih dahulu nih sebagai pembuka bincang kolaborasi kita hari ini. Salam kolaborasi Pak, apa kabarnya hari ini Bapak? Baik, pagi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak yang ingin kita tanyakan, seperti apa arahan Wali Kota terkait rencana revitalisasi Stadion Teladan dan Stadion Kebun Bunga kepada Dinas Pemuda dan Olahraga? Terima kasih. Pak Wali Kota menyampaikan bahwa sarana olahraga di Kota Medan ini perlu diadakan revitalisasi, di mana kita tahu pembangunan Stadion Teladan ini dilaksanakan di tahun 53. Sudah sangat jauh ketinggalan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Itu Pak Wali Kota menyampaikan arahan bagaimana kita bisa merevitalisasi sarana-sarana olahraga di Kota Medan, termasuk Teladan dan Kebun Bunga dan beberapa lapangan yang lain. Baik, mengapa kedua stadion tersebut direvitalisasi Pak? Ya, yang tadi itu karena memang sarana olahraga di Kota Medan ini kan sudah tidak layak lagi. Bagaimana kita nanti untuk peningkatan atlet. Sementara Kota Medan ini kan tagline-nya adalah Medan Kota Atlet. Ya. Nah, jadi menyahuti itu perlu kiranya Pak Wali Kota membangun beberapa sarana olahraga di Kota Medan. Baik, nah selain kedua stadion tersebut nih Pak, kira-kira apa lagi yang bisa kita revitalisasi nih Pak untuk menunjang Medan menjadi kota atlet? Selain Teladan dan Kebun Bunga, ada 7 lagi sarana olahraga di kecamatan-kecamatan yang telah diserahkan ke Dispora, yang selama ini pengelolaannya di Dinas Pertamanan. Salah satunya sudah kita kerjakan melalui dana CSR itu di lapangan Gajah Mada. Baik. Jalan Krakatau dengan anggaran lebih kurang 6,7 miliar dari dana CSR. Sekarang tinggal peresmian. Oke, baik.
Nah, kemudian Pak, fasilitas apa saja nih yang akan dibangun masing-masing stadion tersebut nih Pak? Nanti akan ditambahkan juga Pak Kadis Perkim Taru yang sesuai DED nanti akan dijelaskan beliau, tapi yang kita harapkan nanti fasilitasnya itu sudah memenuhi standar Asia lah ya, AFC. Kemudian penonton berkisaran di 20-an, 20 ribuan. Fasilitas lain nanti akan dijelaskan oleh Pak Kadis Perkim. Oke, baik, terima kasih Bapak. Baik, telah hadir bersama kami juga Kepala Dinas Perkim Citaru yang akan kita ajak berbincang untuk mengetahui lebih jauh lagi apa yang telah dilakukan Dinas Perkim Citaru dalam mengatasi revitalisasi Stadion Teladan dan Kebun Bunga. Salam kolaborasi Bapak, apa Salam kabarnya kolaborasi. ini? Baik, untuk yang akan kami tanyakan pertama sekali nih Pak, kapan pembangunan stadion dimulai? Sebelumnya saya tanya dulu stadion mana nih? Ada dua yang kita revitalisasi, ada Stadion Kebun Bunga, ada Keduanya boleh Bapak Keduanya, dijelaskan? Iya. terima kasih. Pertama mungkin saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kadispora bahwa revitalisasi dari kedua stadion ini merupakan prioritas dari Pak Wali ya. Sebagaimana kita ketahui Pak Wali memiliki 5 program prioritas yang salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Nah, infrastruktur ini selain pengendalian banjir, perbaikan jalan, penataan estetika kota, juga harus menata kembali sarana prasarana olahraga. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kadispora bahwa sarana prasarana olahraga kita memang jujur kita akui masih kurang representatif kalau dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia khususnya ya. Dan juga secara usia juga sudah Cukup tua ya Pak ya. Dan dalam perjalanannya juga kedua stadion ini sentuhannya itu tidak pernah disentuh secara total, hanya renovasi atau rehabilitasi gitu. Jadi dalam rangka mewujudkan prioritas Pak Wali khususnya di bidang infrastruktur, lebih khusus lagi di bidang olahraga, beliau sangat berkomitmen akan memperbaiki sarana prasarana olahraga yang ada di Kota Medan. Bukan hanya kedua stadion ini, juga Pak Wali punya target di setiap kecamatan ada sarana olahraga paling tidak untuk sepak bola. Itu makanya ada beberapa di kecamatan sudah dilakukan renovasi ya, bahkan ada yang sudah pembangunan malah bukan revitalisasi. Contoh di Lapangan Gajah Mada, Jalan Krakatau. Oke ya Pak. Dan ke depan ini ada juga beberapa kecamatan lain yang memang di kecamatan itu sudah ada sudah ada lapangan bolanya. Iya. Bahkan Pak Wali juga mengamanatkan kepada kita, seandainya di kecamatan itu tidak ada lapangan sepak bola atau lapangan olahraga, Pak Wali mendorong kita mencari lahan supaya diadakan. Sehingga nanti beliau berharap di setiap kecamatan itu ada lapangan olahraga. Dan memang kita sadari lapangan olahraga sangat dibutuhkan karena merupakan tempat anak-anak muda kita untuk melakukan aktivitas sehingga dia tidak berpikir jauh kemana-mana gitu, tidak warawiri ke sana sehingga seperti kita ketahui banyak juga kegiatan kejadian-kejadian seperti begal seperti itu. Ini mungkin salah satu penyebab adalah kurangnya sarana prasarana untuk beraktivitas anak muda. Kemudian tentang revitalisasi khususnya Stadion Kebun Bunga dan Stadion Teladan. Untuk Kebun Bunga saat ini sudah dimulai, sudah sedang bekerja dan ditargetkan pada hari jadi Kota Medan nanti tahun 2024 insya Allah
tidak ada halangan bisa kita resmikan. Baik. Target ya. Iya. Untuk Stadion Teladan ini karena keterbatasan anggaran kita, Pak Wali bermohon atau mengusulkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk mengalokasikan anggaran dengan skema kemungkinan nanti sharing ya. Untuk bangunan fisik stadion ini nanti akan ditampung melalui APBN, sedangkan untuk sarana prasarana pendukungnya misalnya taman atau landscape dan yang lainnya itu akan ditampung di APBD Kota Medan. Baik. Dan direncanakan mudah-mudahan kita berdoa bersama bisa tahun ini dilaksanakan. Seperti itu. Iya, kalau tadi kan Bapak juga sudah menjawab untuk Stadion Kebun Bunga sudah dimulai dan sedang dalam pengerjaan ya Pak ya. Iya. Nah kalau untuk Stadion Teladan ini sendiri Pak? Itu tadi saya sampaikan targetkan tahun ini. Tahun ini juga ya Pak? Karena ya, ini dimulai. Alokasi anggarannya dari APBN melalui Kementerian PUPR, nanti juga yang mengerjakan itu, yang melaksanakan adalah Kementerian PUPR. Saat ini kita masuk ke dalam tahap finalisasi dari DED-nya. Finalisasi dari DED-nya, mungkin dalam waktu dekat kita akan melaksanakan asistensi ke tim ahlinya Kementerian PUPR untuk lebih melengkapi daripada perencanaan atau DED yang sudah dipersiapkan. Baik. Nah kemudian Pak, berapa nih Pak kira-kira total anggaran yang dikeluarkan untuk merevitalisasi kedua stadion tersebut Pak? Ya, berdasarkan DED yang sudah kita persiapkan itu stadion dan kawasan ya, dia nggak stadion aja, kawasan dari Stadion Teladan ini kita sudah hitung butuh anggaran 560 miliar. Dan untuk ini sudah ada diskusi atau pembicaraan dengan Kementerian PUPR. Kemungkinan Kementerian PUPR hanya menampung atau mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar. Sisanya nanti akan ditampung melalui APBD. Makanya saat ini kita sedang melakukan efisiensi terhadap anggaran tersebut dan sedang dalam pembahasan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa kita finalisasi sehingga insya Allah tahun ini dapat direalisasikan pelaksanaannya. Baik. Nah kemudian Bapak boleh dijelaskan untuk konsep nih Pak, boleh dijelaskan secara detail dari masing-masing stadion yang akan direvitalisasi Pak? Ya kalau konsepnya pertama ya, ini merupakan salah satu gedung yang belum masuk gedung cagar budaya, tapi potensi cagar budaya. Karena menurut peraturan tentang cagar budaya ini bahwa bangunannya sudah melebihi 50 tahun, itu sudah masuk kategori cagar budaya, tapi belum ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya. Ya. Jadi masih potensi. Nah untuk itu kita juga melibatkan tenaga ahli cagar budaya bagaimana mendesain ini sehingga nilai-nilai cagar budayanya tidak hilang. Ya. Contoh nanti desainnya ini seperti menara ini tetap ada. Menara tetap ada, kemudian bangunan-bangunan yang depannya itu yang memang bangunan lama itu diupayakan semaksimal mungkin dipertahankan. Kecuali di dalam ya, di dalam nanti mungkin ada inovasi-inovasi sehingga ruangan itu lebih efisien penggunaannya gitu. Karena dengan melihat side plan yang ada di dalam ruang-ruangan itu kan sudah dengan konsep yang sudah dibangun nanti tidak sesuai gitu. Iya. Tentu konsepnya ada tema tentang desainnya, tapi nanti mungkin lebih paham temanya itu menjelaskan konsultan perencananya, orang arsitekturnya ya. Tapi intinya ini desainnya desain modern ya, desain modern, tapi dikombinasikan dengan bangunan lamanya. Seperti ini nanti tetap bertahan ini. Kemudian desainnya ini atau perencanaannya ini memenuhi standar pipa
dan AFC ya. Nah khusus pipa untuk kompetisi pipa itu boleh bisa menulis standar, tapi untuk final enggak. Ya. Karena standar pipa itu untuk final itu harus mampu menampung minimal 30.000. Sementara ini daya tampungnya 20.000. Tapi untuk kompetisi bisa dilaksanakan pertandingan standar pipa ya. Kalau AFC sudah clear. Jadi misalnya nanti PSMS bisa ikut Piala Asia itu bisa Sudah menjadi bisa ya, Pak? tuan rumah seperti Oke, itu. baik. Kemudian kita sudah punya pengalaman tentang Kanjuruhan untuk safety-nya penonton sudah kita rencanakan semaksimal mungkin. Ya. Bahkan kita sudah asistensi dengan Kementerian PUPR juga. Ini insya Allah sudah memenuhi standar semua. Semua pengalaman yang terjadi kita adopsi supaya ke depan tidak terjadi. Contoh misalnya jalur evakuasi itu paling lambat 15 menit udah keluar orang semua seperti itu. Sehingga pintunya banyak. Artinya dari segi keselamatan, standar standar pertandingan sudah diakomodasi, sudah diadopsi semua di dalam perencanaan tersebut. Bahkan nanti kita akan asistensi lagi kepada ahli-ahlinya di Kementerian PUPR. Ya. Sebenarnya nanti baru final itu disetujui semua. Insya Allah setelah itu ditampung anggarannya kita laksanakan. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Baik, kita masih di BK Medan, bincang kolaborasi Medan. Nah, setelah penjelasan dari kedua narasumber kita tadi, kita kali ini beralih ke lebih tepatnya mantan pemain PSMS PSMS, ya, betul. Baik. Salam kolaborasi. Salam kolaborasi. Ya, sehat alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, untuk yang ingin dipertanyakan pertama sekali nih Bang. Stadion Teladan merupakan salah satu stadion tertua ya di Kota Medan, di Indonesia, dan banyak nama-nama besar lahir dari Stadion Teladan ini Bang. Bagaimana Anda menanggapi revitalisasi Stadion Teladan ini sendiri? Menurut saya satu pergerakan yang sangat bagus ya dari Pak Wali terutama, karena mau memperhatikan stadion, salah satu stadion yang sangat bersejarah ini terutama di Kota Medan. Yang saya harap juga begitu pembangunan ini jadi selesai, itu juga meningkatkan antusiasme dari pemain-pemain mau dari usia dini ataupun yang sudah prestasi untuk lebih aktif lagi dalam sepak bola. Karena kalau menurut pengalaman pribadi saya juga, kita ini dari segi pembinaan dan prestasi juga hampir tertinggal dari kota-kota lain. Contoh, kalau kita pergi ke Bandung, itu banyak sekali bibit-bibit muda, pemain-pemain muda yang jauh lebih berkembang dari kita. Dan mereka juga banyak juga yang menjadi putra-putra lokal yang bermain di tim Persib Bandung sendiri karena fasilitas stadionnya sangat bagus. Jadi saya harap juga karena adanya pergerakan dari Pak Wali Kota ini sendiri untuk membangun atau memperbaiki Stadion Teladan ini juga menjadi salah satu upaya untuk supaya talenta-talenta Medan ini terutama dapat berprestasi baik di Medan maupun di luar. Karena menurut saya Medan ini tidak boleh ketinggalan dalam hal itu. Karena kalau sekarang saja kita tarik, banyak sekali orang-orang Medan asli yang top atau main di level tertinggi sepak bola Indonesia. Jadi saya rasa ini adalah salah satu langkah yang sangat bagus lah, terutama untuk Kota Medan sendiri. Karena jujur aja untuk beberapa tahun ini, kalau kita mau cari lapangan yang bagus, yang memang standar yang kita saksikan di TV itu sangat sulit di Medan. Dan adanya revitalisasi ini, semoga itu juga menjadi ajang untuk tidak hanya untuk tim Kota Medan saja, jadi tim luar itu mau melakukan latihan di sini. Karena sekarang seperti Jogja, Bali, mereka tim-tim yang kesusahan lapangan, itu seperti Jakarta atau apa, mereka pergi ke sana untuk training camp ke sana hanya untuk mendapatkan lapangan yang bagus. Nah, jadi saya rasa kalau ada seperti Kebun Bunga, dia mempunyai standar yang bagus, dan Stadion Teladan juga, tadi seperti disampaikan juga di setiap kecamatan kita punya lapangan-lapangan bagus.
tidak menutup kemungkinan tim-tim dari luar itu mau datang ke sini untuk training camp di sini. Jadi itu sebuah sebuah hal yang positif lah untuk Kota Medan sendiri. Baik, kemudian seberapa penting nih menurut Abang stadion atau fasilitas olahraga bagi suatu kota? Selain tadi seperti yang sudah Abang katakan, bisa jadi kita mengundang pemain luar untuk latihan di Stadion Teladan barangkali setelah direvitalisasi nantinya. Nah, selain itu kira-kira apa lagi nantinya Bang yang bakal jadi suatu hal yang penting nih setelah fasilitas kita revitalisasi? Kalau menurut saya sangat penting ya ketika ada satu perbaikan dalam tempat atau sarana latihan ya, karena itu memotivasi. Dulu waktu saya masih anak kecil, saya melihat atau menonton pertandingan di sini pada saat PSMS itu membuat saya termotivasi untuk bermain di stadion ini. Itu hanya ketika fanatisme dari supporter PSMS ini sangat luar biasa. Apalagi ketika stadion ini mempunyai standar FIFA AFC yang bagus, otomatis itu menjadi daya tarik lebih. Penontonnya juga makin banyak datang. Si pemain dan atlet tersebut juga lebih termotivasi dengan lapangan yang sudah kita punya sendiri. Apalagi terutama talenta-talenta Medan itu sendiri ya, dia dengan bangganya pasti akan senang bermain di lapangan yang dimiliki oleh kotanya sendiri. Oke. Itu menurut saya. Jadi selain bisa lebih termotivasi, lebih semangat lagi, dan mudah-mudahan setelah ini nantinya kita akan melahirkan bibit-bibit baru yang Benar lebih sekali. baik lagi. Benar ya, sekali. Ya? Oke, kemudian bagaimana Anda melihat konsep revitalisasi Stadion Teladan dan Kebun Bunga yang dibangun oleh Pemko Medan? Kalau tadi setelah disampaikan konsepnya saya rasa sangat bagus dan modern ya untuk jangka panjang juga ya. Jadi saya harap juga ketika konsep yang sudah ditawarkan tadi dan jadi, saya rasa itu sesuatu yang membuktikan bahwa kita Kota Medan juga mengikuti modern atau standar-standar yang telah ditingkatkan, baik itu melalui FIFA atau AFC sendiri. Saya juga berharap kalau bisa seperti trek lari itu sudah tidak ada lagi, karena stadion yang standar FIFA itu tidak memakai trek lari lagi, dan juga akses untuk difabel itu dimudahkan. Itu sangat bagus karena saya rasa tidak hanya banyaklah orang yang ingin menonton. Ketika fasilitas bagus, otomatis masa yang datang juga akan bertambah. Menurut saya seperti itu. Rifki ya, mantan pemain PSMS ya. Baik, kali ini kita kembali ke Kadispora nih Bapak. Ya. Nah, setelah Stadion Teladan direvitalisasi nih Pak, apakah ada pembangunan lainnya di seputaran stadion seperti taman, kemudian lahan parkir Pak? Nah, kalaupun ada, boleh dijelaskan secara detail Bapak bagaimana konsepnya nih? Ya, terima kasih. Sesuai ide-ide yang sedang dikerjakan oleh Perkim Taru sekarang ini, itu nanti akan dibangun beberapa lokasi di luar stadion, termasuk nanti lokasi taman yang ada di depan, dia akan disatukan melalui anggaran APBD Pemko Medan. Mungkin sesuai DED nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Kadis Perkim Taru. Yang saya lihat di DED yang telah dibuat itu nanti pintu masuk VIP-nya itu dari depan. Ya, akan ada taman nanti juga di situ, akan ada tempat bermain. Nanti akan dijelaskan kembali oleh Pak Perkim. Baik, kira-kira sama nggak nanti Pak konsepnya dengan Stadion Kebun Bunga untuk di Stadion Teladan ini sendiri? Khusus Kebun Bunga, yang fasilitas olahraga di sana yang utama itu lapangan bola tetap kita pertahankan. Kemudian sesuai amanat Undang-Undang juga nomor 11 tahun 22 itu ada tentang keolahragaan, diamanatkan pemerintah kota itu wajib menyediakan gedung olahraga minimal 1. Nah, itu udah kita sahuti. Jadi di sana nanti akan ada gedung olahraga yang multifungsi. Luasannya itu berkisar penonton itu 1.000 orang.
Dan di sana nanti akan ada lapangan futsal. Jadi dia portable, bisa diganti-ganti, diperlukan nanti main basket, diganti tiangnya, bisa juga nanti untuk main tenis meja, apalagi khusus yang bela diri, yang memakai matras, itu bisa ditukar-tukar. Kemudian ada juga panjat tebing, kemudian lapangan tenis tetap kita pertahankan 7 ya, Pak, 7 tempat. Ada juga tempat skateboard, ada untuk BMX, dan tempat bermain Ya. yang wajib juga jogging track. Jogging track ya, baik. Ini kita dengar-dengar juga nanti ada parkiran bawah tanah nih Pak. Nah, bagaimana nantinya untuk sistem pengelolaannya nih Pak? Ya, nanti kalau untuk basement parkir bawah tanah nanti dijelaskan juga Pak Kadis. Tapi yang saya coba jelaskan mungkin di masalah pengelolaan. Kami sebagai Kepala Dinas Olahraga berharap nanti pengelolaan ini atas persetujuan Bapak Wali Kota, kita berharap pengelolaan ini nanti tidak memakai UPT. Karena kita tahu kalau UPT ini nanti kan agak susah kita mengelolanya dengan SDM kita yang ada. Kita berharap nanti dikelola pihak ketiga atau dibentuknya suatu badan BUD atau apa namanya, nanti akan kita kaji ulang bersama pimpinan Pak Wali Kota kemana nanti yang kita buat yang pengelolaan yang lebih bagus. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, kita akan break sejenak dan nanti kita akan lanjut kembali. Baik, masih di BK Medan dan kali ini kita kembali ke Pak Kadis Perkim Citarum, Pak. Nah, untuk selanjutnya nih Pak yang ingin ditanyakan, kendala apa yang dihadapi oleh Dinas Perkim Citarum dalam merevitalisasi kedua stadion tersebut? Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya jawab tanyaan itu, saya luruskan dulu ya. Tadi dari Riki ya, dari Pak Riki malah terbalik tadi itu, bahwa di stadion tidak dibolehkan lagi pakai sintel ban ya. Karena tadi bilang contoh di lapangan Gajah Mada, malah ini tidak pakai sintel ban lagi. Memang sudah sesuai standar ya, standar pipa itu. Meluruskan itu. Kemudian tentang kendala ya, kendala saya pikir sampai hari ini kendala yang substansif ya, atau kendala yang prinsipil belum ada. Mungkin tentang anggarannya saja ini masih terus didiskusikan dengan Kementerian PUPR. Karena seperti saya katakan di awal tadi, keterbatasan anggaran kita APBD ya. Kemudian mungkin menambahkan yang disampaikan Pak Kadis Pora tadi. Tadinya di Stadion Tolani kita rencana buat basement, tapi untuk efisiensi basementnya kemungkinan besar ditiadakan. Ditiadakan. Ya. Selanjutnya secara standarnya nanti salah satu kendala kita adalah parkir, ya. Karena sesuai dengan kebijakan sekarang, khusus terutama pasca Kanjuruhan juga diharapkan setiap event pertandingan itu tidak ada kendaraan yang masuk ke area ke area stadion, kecuali bus dari para pemain atau ofisial ya, atau tamu-tamu VIP. Nah, sebagaimana kita tahu ini kondisi existing yang ada ini, kita kan sangat kurang lahan di sini. Ya. Nah, itu salah satu kendala yang mungkin akan kami cari solusinya. Namun demikian, kita sudah ada solusi setelah dilakukan kita pengkajian bersama dengan konsultan perencana yang berdekatan dengan sini. Misalnya ada museum, Ya. ada lahan di Taman Makam Pahlawan, kemudian mungkin nanti kita mampatkan jalan-jalan yang ada di armada sana, yang di belakang sana ini.
jalan-jalan apa namanya yang di belakang itu kan, itu pemukiman kan tidak lalu lintasnya kan hanya lalu lintas pemukiman. Nah, dekat-dekat UPMI itulah Universitas Pembangunan Indonesia itu kan yang ada itu. Jadi untuk sementara ada 3 itu yang sudah kita kaji kapasitasnya berapa. Kemudian konsep dari stadion teladan ini juga nanti diupayakan dia tiketingnya itu juga secara elektronik, jadi barcode aja dia. Makanya nanti ada 2 pintu masuk, ya 2 pintu masuk. Ada nanti yang manual sambil mungkin sosialis sampai orang semua paham semua bahwa lebih efisien dengan secara elektronik gitu kan. Kemudian juga di depan itu juga nanti tidak hanya taman, itu juga jadi bisa bertempat ruang terbuka publik. Nanti kita siapkan juga amphitheater, misalnya ada anak muda Medan yang ingin konser gitu, bisa di depan itu. Dan banyak lagi, dan juga nanti stadion ini jadi hidup, udah bisa kayak mall juga, karena ada tenan-tenan juga kita siapkan untuk KP-KP, tapi tidak seperti mall lah. Mungkin kapasitasnya kalau 10% dari mall lah gitu. Nanti juga ada kita buat misalnya sejuara PSMS itu ada suatu ruangnya nanti. Ada ruangnya, seperti saya pernah ke stadion Allianz namanya itu ya, di Bayern Munchen. Wah, jadi memang terlihat di situ kapan Bayern Munchen itu juara-juara, semua pialanya juga di situ. Mantan-mantan pemain ada semua gitu. Nanti ada juga disebut seperti galerinya ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Riki tadi semua sudah diakomodir ya. Termasuk malah untuk di Pabel itu space-nya sangat luas kita buat. Jalannya juga dia khusus. Jadi kita masukkan di dalam klasifikasi VIP. Kan kalau nggak salah saya di sekitar sini nanti untuk apa? Untuk di Pabel. Kemudian juga nanti samping ada VIP, ada juga PPIP namanya. Jadi dia pakai kaca nanti. Jadi nontonnya dia cukup dari atas, kemudian tentu presenter namanya itu yang itu kan. Komentator. Ya, membawa acara, komentator. Nanti juga ada ruang pers. Jadi semua apa yang diharapkan oleh Pak Riki tadi, insya Allah tidak ada yang kurang, nanti ada. Baik. Ya, tidak ada yang kurang. Dan memang kita ini desain juga udah sesuai dengan standar seperti saya sampaikan tadi. Standar pipa ya. Standar sekarang tidak boleh lagi ada ini, sintelban namanya kan. Dan juga modelnya nggak bulat lagi, udah peta aja. Kecuali ini memang kita pertahankan bulat supaya apa. Tapi nanti lapangan ini jadi peta dia, segi 4. Seperti itu. Insya Allah apa yang menjadi harapan-harapan saudara kita pencinta bola ini, kita akomodir semua. Yang paling khusus lagi itu saya sampaikan di awal tadi, kita berangkat pengalaman dari Kanjuruhan ketika terjadi konflik, ya, evakuasi itu cepat, paling lambat 15 menit udah kosong, blok, gitu. Dan juga di kiri kanan nanti ini ada ambulans untuk emergensi, misalnya ada pemain yang harus dibawa, nggak sampai 2 menit udah sampai sini dia. Gitu. Jadi dari semua aspek kita kaji, keselamatan penonton, keselamatan pemain. Betul. Itu. Mungkin itu. Baik, kemudian Bapak selain revitalisasi ke stadion tersebut nih Pak, apa yang sedang dikerjakan oleh Dinas Perkim Citarum Pak? Selain ini ya, selain stadion kedua teladan, stadion ya. ini Pak. Balik lagi saya sampaikan memang komitmen Pak Wali untuk mewujudkan program prioritasnya di bidang infrastruktur. Kami diamanahkan untuk melaksanakan beberapa pembangunan yang juga sudah lama dirindukan oleh masyarakat Kota Medan ya. Salah satunya Islamic Center. Islamic Center. Ya. Saya ingat betul nih Islamic Center ini sejak periodenya Pak Batir Japar selaku Wali Kota Medan, pada periode pertama dia sudah merencanakan untuk membangun Islamic Center di kawasan utara. Kenapa di kawasan utara? Biar sekaligus kawasan utara itu bisa lebih berkembang.
seperti Iya. itu. Tahun ini sudah kita laksanakan. Sudah dilaksanakan ya Pak? Kemudian ada juga revitalisasi lapangan Merdeka. Iya. Kita juga tahu bahwa salah satu permasalahan kekurangan yang ada di Kota Medan, ketika di hari libur masyarakat itu kadang kan mau berekreasi, cari tempat rekreasi agak kurang gitu kan. Iya. Sehingga lapangan Merdeka kita revitalisasi. Di samping dia berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, kita juga akan fungsikan sebagai ruang terbuka publik. Makanya di sana kita bangun basement, karena sesuai dengan tuntutan masyarakat bahwa jangan ada lagi bangunan di atas lapangan Merdeka, itu kita sautin. Sehingga kita bangun itu kita pindahkan ke bawah dengan bangunan basement. Dan di basement ini juga berfungsi pertama parkir, ya, dengan kapasitas 900 kendaraan. Diharapkan nanti kalau ini selesai, kawasan Kesawan itu tidak diperbolehkan lagi parkir di pinggir jalan, kecuali yang di pasar ikan lama untuk bongkar muat aja. Iya. Seperti itu, sehingga lebih rapi gitu. Iya. Kemudian di sana juga tenan-tenan, ada juga bioskop, malah ada kita buat di sana bioskop. Ada city gallery, ada juga galeri art, misalnya saudara-saudara kita yang ahli lukis. Nah, sekarang kan udah nggak ada. Dulu ada, saya ingat itu, tempat memamerkan lukisan. Nanti kita siapkan di sana. Ada juga city hall-nya, ada juga. Iya. Ya. Lapangan tetap nggak terganggu. Jadi pada kesempatan saya ingin jelaskan juga. Ada yang mengatakan bahwa lapangan itu enggak. Lapangan kita tempat biasa upacara itu sikit tidak diganggu. Ya. Yang kita gali itu adalah kelilingnya. Ya, sintel bannya dulu lah itu digali. Iya. Kemudian ada juga pembangunan UMKM Square. UMKM Square. Bagaimana kita ketahui, Pak Wali Kota juga sangat konsen terhadap pengembangan UMKM, ya, supaya UMKM itu istilah, kalau yang sering saya tangkap, supaya UMKM itu naik kelas. Itu. Jangan lagi kalau UMKM konotasinya pinggir jalan, pedagang kaki lima gitu. Nah, sehingga dibangunkanlah pusat UMKM. Kebetulan kita kerjasama dengan USU. Bentuk kerjasamanya tanahnya tanah USU, kita bangun seperti itu. Nanti seluruh UMKM bisa mempromosikan produk-produknya di UMKM tersebut. Kemudian ada juga kebun bunga tadi sudah, ya. Kedepannya juga mungkin revitalisasi Warren Huis. Gedung Warren Huis itu adalah supermarket pertama di Kota Medan, ya. Kalau kita baca sejarahnya. Jadi ingin dikembalikan seperti bentuk awalnya tanpa berubah tampaknya tidak berubah apapun. Fasad, kalau istilah kami, fasadnya tidak ada yang berubah. Mungkin nanti di dalamnya lah supaya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dan itu juga kita semua tetap meminta advis dari tenaga ahli cagar budaya terlibat di dalam perencanaannya. Kemudian juga penataan lahan yang di belakangnya Warren Huis itu nanti konsepnya atau kulit sedang didesain sekarang. Nah, tinggal melihat tema, apakah tema kembali ke suasana Belanda zaman dahulu atau ini sedang didesain. Dan banyak lagi yang memang. Dan juga kemarin kami sudah diundang malah ke suatu negara, ada calon investor dari negara tersebut untuk TPA, mengelola TPA menjadi waste to energy. Jadi memang banyak program-program dari Pak Wali yang prioritas dan tidak hanya berwacana, dan mudah-mudahan kita doakan bisa semua terwujud. Mungkin itu. Baik, tadi Pak Kadis juga sudah menjelaskan beberapa yang akan direvitalisasi, ya Pak, ya. Salah satunya seperti Islamic Center, kemudian Lapangan Merdeka. Nah, sejauh ini Pak, progresnya bagaimana Pak? Saya koreksi, Islamic Center tidak direvitalisasi, dibangun. Pembangunan Islamic Center, ya. Progresnya saat ini pekerjaan konstruksi, ya, khusus Islamic Center,
monitor saya terakhir ke sana sedang persiapan untuk pemasangan tiang pancang. Karena konsep dari Islamic Center itu di atas danau nanti, di atas air, masjidnya di atas air. Jadi konstruksi memang agak lama itu karena banyak menggunakan tiang pancang. Gitu. Kalau untuk UMKR Square sudah kerja juga. Nah, ini kebetulan saya belum monitor ke sana, tapi saya dapat laporan sudah mulai pembersihan lapangan dan sudah mulai pekerjaan konstruksi, mungkin masih galian seperti itu ya. Kalau lapangan Stadion Kebun Bunga sudah ada pekerjaan konstruksinya, sudah mulai. Baik, terima kasih Bapak. Dan kali ini kita kembali ke mantan pemain PSMS ya. Baik Bang Rifki, seberapa penting nih Insan Olahraga Kota Medan mendukung proses pembangunan dan revitalisasi sarana olahraga di Kota Medan, Bang? Kalau menurut saya sangat penting ya, tokoh-tokoh utama atau insan-insan olahraga dalam mendukung revitalisasi Stadion Kebun Bunga atau Stadion Teladan sendiri, karena ini menjadi sarana pendukung yang sangat kuat untuk kemudian generasi-generasi berikutnya bisa berprestasi juga, terutama untuk Kota Medannya sendiri. Jadi saya rasa kami para tokoh-tokoh olahraga atau insan-insan olahraga Kota Medan khususnya harus mensupport total apa yang telah diupayakan oleh Pak Wali, terutama dalam fasilitas-fasilitas olahraganya sendiri. Saya rasa seperti itu. Baik, kemudian bagaimana Anda melihat upaya pemerintah dalam melibatkan insan olahraga dalam proses pembangunan sarana olahraga di kotanya? Saya rasa cukup positif ya, karena ketika ada suatu pembangunan olahraga tertentu, kita harus melihat digunakan untuk apa dan bagaimana standarnya, seperti itu. Kita tidak bisa melupakan standar dalam olahraga, seperti contoh sepak bola. Ketika ada revitalisasi Stadion Teladan, yang diambil standar FIFA-nya, bukan hanya bagusnya, modernnya, tapi standarnya. Jadi ketika kita membangun sesuatu yang bagus, orang melihat bukan hanya untuk mewah-mewahan, tapi memenuhi semua standar aspeknya untuk sama-sama kita nanti ketika ini jadi, hal yang kita banggakan tuh semuanya, dari aspeknya, dari hal infrastrukturnya juga, dan standarnya juga, itu. Baik, nah yang terakhir nih Bang, apa harapan Abang sendiri nih tentang pembangunan fasilitas olahraga di Kota Medan? Sekaligus closing statement ya Bang. Yang pasti harapan saya ya, ketika ini sudah direncanakan dan insya Allah seperti yang tadi Pak Oli bilang akan dikerjakan dengan standar-standarnya. Saya rasa saya mengajak juga untuk masyarakat Kota Medan, terutama ketika ini sudah jadi, sama-sama kita menjaga apa yang sudah diupayakan oleh Pak Wali Kota, terutamanya untuk merevitalisasi atau memperbaiki stadion-stadion ini. Kita sama-sama menjaga ini menjadi sebuah trademark Kota Medan yang sangat kita banggakan, terutama ketika jadi. Dan saya juga sangat berharap kepada Pak Wali, kalau ini sudah jadi, ada pula dibuat seperti turnamen-turnamen, terutama turnamen-turnamen eventnya, karena kita sudah bicara stadion ini mau dibuat bertaraf internasional, otomatis juga kita mengharapkan turnamen-turnamen yang bertaraf internasional juga. Sekaligus mengenalkan kepada masyarakat luar, di luar Medan atau di luar Indonesia, bahwa kita Medan sudah berbenah, sudah memodernkan stadion yang bersejarah ini menjadi lebih baik. Saya juga berharap kepada Pak Wali untuk tidak melupakan generasi-generasi muda, membuat turnamen-turnamen usia muda yang sangat penting, karena turnamen-turnamen usia muda ini merupakan investasi jangka panjang ya, untuk atlet-atlet berprestasi di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Bang Rifki. Baik, kita akan break sejenak. Baik, untuk yang terakhir kita ingin mendengarkan closing statement nih dari Bapak Kadispora ya. Berikut juga apa harapan Bapak terhadap perkembangan olahraga di Kota Medan, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Harapan kami sebagai Kadispora Medan, terutama untuk beberapa sarana olahraga yang direvitalisasi, termasuk saya mulai dulu dari lapangan Kebun Bunga, di mana harapan kita di sana itu mungkin nanti akan
tempat sarana latihan para atlet, baik itu atlet pelajar mungkin, atlet prestasi yang di bawah KONI, masih ada lagi atlet kita yang di bawah NPC yang berkebutuhan khusus, ya Pabel. Akan kita utamakan di sana itu nanti yang memang khusus latihan-latihan para atlet kita untuk mengasah kemampuannya untuk bertanding nanti di tingkat Sumatera Utara, baik nasional juga. Kemudian ada juga sarana-sarana olahraga yang di kecamatan. Ya. Itu juga saat ini sudah kita sampaikan ke cabang-cabang olahraga yang ada di kecamatan untuk bisa memanfaatkan. Salah satunya di Krakatau, Cadika. Seperti Cadika ada rencana ke depan juga akan direvitalisasi oleh Pak Wali. Ini sedang DED-nya sedang dibuat dengan anggaran lebih kurang 20 sampai 25 miliar. Dan kita harapkan itu juga nanti dari dana CSR. Dan sudah ada orang perusahaan yang akan membantu memberikan dana CSR tersebut. Ya. Yang di sana sudah kita tahu ada beberapa cabang olahraga yang prioritas, seperti sepatu roda, ada lapangan bola kaki ada 3, kemudian ada skateboard, ada juga berkuda, kemudian untuk yang kita tambah nanti di sana mungkin ada panahan. Kemudian ada juga lapangan menembak, ditambah juga untuk kegiatan pemuda untuk camping ground. Iya. Jadi yang seperti ini adalah untuk bagaimana masyarakat Kota Medan ini bisa memanfaatkan, baik itu yang untuk prestasi dan juga untuk kegiatan pemuda kita. Karena kita membawahi pemuda dan olahraga. Iya. Jadi di sarana, di tempat-tempat lokasi olahraga tersebut kita gandeng juga dengan pemuda kita, dengan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti sekarang ini di Krakatau juga, yang dulunya masyarakat utara itu setiap melaksanakan olahraga baik itu jogging track itu ke lapangan Merdeka. Iya. Sekarang udah kita pecah. Jadi yang khusus utara itu sudah lebih dekat mereka ke Krakatau. Makanya sekarang nih setiap sore itu mudah-mudahan sana mulai rame. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Nah, kemudian kita ke Pak Kadis Perkim Citaro nih, Pak. Apa harapan Bapak nih, Pak, terhadap pembangunan Kota Medan sekaligus closing statement ya, Pak? Baik, terima kasih. Harapan kami dari pemerintah Kota Medan, khususnya dari Dinas PKPCK TR, mohon dukungan seluruh masyarakat Kota Medan terhadap pembangunan-pembangunan yang sudah dilaksanakan, yang juga merupakan prioritas dari Pak Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Habib Nasution. Mohon dukungannya, dan kami siap untuk dikritik dan siap untuk diberikan masukan. Kami juga sadar bahwa semua perencanaan itu tidak akan ada sempurna. Silakan berikan masukan sehingga nanti hasilnya bisa lebih baik. Sekali lagi harapan kami, mohon dukungan, baik itu terhadap Stadion Teladan, Kebun Bunga, Islamic Center, dan yang lain-lainnya. Tanpa dukungan dari masyarakat, harapan yang ingin kita wujudkan mungkin akan terseksek untuk mewujudkannya seperti itu. Dan yakinlah bahwa semua ini tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Sekali lagi saya sampaikan, mohon dukungan sehingga apa yang sudah dicanangkan dan dilaksanakan oleh Bapak Wali Kota Medan dapat kita wujudkan secara bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Demikian BK Medan, bincang kolaborasi Medan kita kali ini. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, dan mudah-mudahan semua harapan bisa terwujud, dan untuk kedua revitalisasi kedua stadion tersebut bisa benar-benar mewujudkan Medan Kota Atlet. Saya Mita Nasution pamit. Terima kasih. Salam kolaborasi.